aku Nike. Kali ini aku ada di Magelang, tepatnya di Limanjawi, sebuah art house dan cafe. Tadi aku sempat mampir ke galerinya karena kebetulan ada pameran dan pamerannya menarik banget. Tapi setelah ini aku akan mampir ke sebuah tempat yang mungkin teman-teman yang senang baca akan seneng sih ke tempat ini. Lokasinya cuma 5 menit dari sini, nggak jauh, jadi ayo kita ke sana. Nah teman-teman, sekarang aku udah sampai di Melek Huruf. Ini tempat apa kira-kira? Langsung masuk aja yuk. Halo Mbak Nika, selamat pagi. Apa kabar? Baik. Selamat datang di Melek Huruf. Iya, terima kasih. Ini tuh bisa dibilang bukan pertama kali nggak ya ke Magelang, selain kalau ke Borobudur ya. Kalau ke Borobudur kayaknya waktu kecil udah pernah, tapi kalau ke kota Magelangnya dan sekitarnya itu aku malah belum. Gitu. Boleh dijelasin dulu nggak, Mbak Nina? Melek Huruf itu tuh ini tempat apa sih gitu? Sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol soal alasannya bikin kayak gimana. Boleh. Kalau Melek Huruf itu, jadi Melek Huruf tuh adanya di Desa Candirejo, kurang lebih 5 km dari Candi Borobudur. Melek Huruf ini jantungnya adalah taman baca. Jadi ada taman baca, ada 3 bagian di Melek Huruf. Yang pertama taman baca, ini taman bacanya. Terus ada pondok juga, tempat semacam apa ya, writer's retreat mungkin ya. Kalau ada teman-teman yang mungkin mau rehat dulu atau mau menyelesaikan karya, bisa nginep di situ sambil menjadikan si perpustakaan ini jadi semacam ruang tamu lah buat mereka gitu. Terus yang bagian ketiga adalah rumah kita personal, rumah kita pribadi. Kita bertiga, aku dengan Nina, terus ada Kara dan ada Christian. Oh oke. Nah untuk taman bacanya sendiri itu tuh diisinya dengan buku-buku apa dan sistemnya kayak gimana? Apakah seperti perpustakaan kita bisa minjem atau hanya bisa datang dan baca apa gimana? Jadi kalau perpustakaannya Melek Huruf itu awalnya dibentuk dari koleksi aku dan Christian. Kita kebetulan suka buku yang berbeda genrenya. Aku kebanyakan baca-baca buku fiksi. Kalau Christian banyak baca buku sosial, politik, ekonomi. Nah, terus waktu mau bikin taman baca kita menyatukan koleksi-koleksi kita. Habis itu koleksinya berkembang dengan ada satu section yang cukup spesial di Melek Huruf, yaitu section Magelang. Kita membeli buku-buku tentang Magelang, Borobudur, juga tokoh-tokoh yang lahir di sini, misalnya Pak Jakob Utama. Untuk sebenarnya menjawab pertanyaan kita juga sih, kayak kalau orang ke Borobudur selain ada candi yang tadi ada seperti Mbak Nika bilang, ada apa lagi? Nah, karena kita juga pendatang, kita juga belum tahu, kita mencoba menyediakan buku-buku untuk kita bisa cari tahu nih sama-sama di Borobudur ada apa aja sih gitu. Wah, kurang lebih gitu. ini ada kopi spesial ya teman-teman. Halo Mas. Halo, selamat datang. Terima kasih. Ini kita sambil duduk aja kali ya. Boleh? Ngobrol-ngobrolnya. Oke, jadi mengumpulkan buku-buku info mengenai Magelang itu sebenarnya berdasarkan dari ini ya, apa ya, kepentingan personal ya, yang pengen lebih kenal, lebih paham dengan kota atau ya daerah Magelang ini ya. Jadi sebenarnya sih kita menyesuaikan dengan tempatnya. Kebetulan kita dapat jodoh tempatnya di Magelang, terus jadi kita pengen ada sesuatu yang menghubungkan taman baca ini dengan lingkungan sekitarnya. Tapi kalau taman bacanya sendiri, sebenarnya ini mimpi kamu dari kecil ya? Ya, jadi dulu waktu kecil tuh buku tuh barang mewah gitu, yang nggak terbeli lah. Lalu punya cita-cita kayak suatu hari aku ingin beli sebanyak mungkin buku dan semua orang boleh baca gitu. Jadi dari kecil tuh cita-citanya udah diendapkan, targetnya usia 40 sudah terwujud. Cuma terus pandemi, terus menikah, terus punya anak, jadi kegeser terus. Akhirnya baru tahun lalu dibuka bulan Juni
kita buka taman bacanya, lalu gabungan koleksinya, koleksi aku, koleksi Nina, terus tambahan yang tadi disebut, kita lagi mengumpulkan arsip tentang Magelang karena banyak orang, termasuk kita sendiri, suka bertanya-tanya sebenarnya di Magelang ada apa lagi sih gitu. Lalu ya udah dikumpulkan dan responnya cukup bagus, jadi malah orang Magelang senang kesini, terutama yang ingin riset gitu ya, ingin tahu lebih banyak tentang Magelang, ada apa aja. Kita ada komik, ada cerpen, ada cerbung, ada puisi, ada biografi, ada ya beberapa kajian, info kuliner tentang Magelang. Ya jadi sebenarnya kayak one stop info ya, one stop center ya center untuk gitu. tahu Untuk tahu lebih dekat lah secara umum. Itu sih, dan bukunya koleksinya bertambah, cukup konsisten. Jadi ada penerbit yang datang misalnya mau donasi buku gitu, atau kadang orang-orang yang random aja sebenarnya. Kadang ada yang ingin donasi gitu, biasanya kita tanya dulu bukunya apa gitu, cocok nggak kira-kira buat dipajang di sini. Penulis biasanya habis menerbitkan buku ada juga yang kesini, terus ya kita senang sih jadinya, jadi kayak tempat untuk menikmati buku, tempat untuk berbagi kesukaan dengan buku gitu. Dan bisa jadi wadah juga ya berarti ya buat teman-teman tadi ya yang penulis atau penerbit independen mungkin ya untuk lebih mendistribusikan bukunya lebih luas lagi gitu ya. Karena sebenarnya kan orang suka bilang kayak minat baca rendah gitu ya. Tapi di sisi lain kita mendapati justru penerbit buku independen atau micro publisher gitu, itu tumbuhnya lumayan pesat, makin banyak di luar yang major, yang mainstream gitu ya. Yang kecil-kecil tuh mulai tumbuh. Lalu penulis-penulis juga kadang juga nggak lewat penerbit, self-publish gitu. Betul, iya. Dan kalau ini terus tumbuh tapi minat baca rendah kan jadi agak nggak nyambung ya. Kayaknya ada mungkin perhitungannya yang keliru atau mungkin datanya udah berubah gitu. Nah yang kurang sebenarnya tempat untuk membaca. Itu yang sebenarnya kita coba sediakan, karena orang kadang di rumah jadi nggak sempat baca, ngurus anak, ngurus kerjaan, ngurus rumah, akhirnya nggak sempat baca. Nah mereka kadang invest waktu, energi untuk kesini baca, jadi benar-benar serius menghabiskan waktunya hanya untuk membaca. Jadi nggak cuma soal akses ya, tapi waktu untuk itu gitu. Jadi bukan hanya karena ya mungkin nggak familiar atau nggak dapat aksesnya, tapi ya tadi ya. Iya. Ya itu sih yang bikin kita happy juga ya. Kayaknya responnya so far positif. Dan terkait Magelangnya, tempat komen yang sering kita dengar gitu, mereka warga lokal di sini senang dengan kehadiran tempat ini karena biasanya tempat-tempat seperti ini kalau kata mereka tuh adanya di Jogja. Iya. Jadi mereka mainnya ke Jogja. Jadi ketika hadir di sini terus mereka merasa akhirnya ada loh tempat kita untuk hangout, tempat nongkrong, orang-orang ketemu ngobrolin buku gitu. Itu yang juga kayak suntikan vitamin energi gitu buat kita tiap hari untuk selalu ada kayak kebahagiaan untuk melakukan ini setiap weekend, buka lagi. Dan mudah-mudahan mungkin bisa jadi ya tadi ya suntikan buat komunitas sekitar atau misalnya teman-teman di sekitar sini untuk ya mungkin bisa ikut mengembangkan juga, bikin sesuatu juga bareng-bareng. Tapi aku tuh penasaran gitu, kenapa Magelang ya, Mas? Dari semua tempat gitu kan di Indonesia gitu. Sebenarnya waktu punya mimpi bikin perpustakaan umum, nggak spesifik waktu itu aku mau di Magelang gitu. Belum ada sebenarnya ide tempatnya di mana. Kebetulan waktu itu aku kerja di media travel, jadi ada kesempatan untuk ya traveling gitu ya, melihat banyak tempat di Indonesia. Udah nyoba survei sebenarnya ke banyak lokasi. Waktu itu target awalnya tuh Alor sebenarnya. Jadi kabupaten paling timur di Nusa Tenggara Timur. Cuma proses negosiasinya agak alot. Akhirnya tuh survei lagi, terus 2013 lagi nulis tentang tempat wisata di Magelang. Nyewa delman, belusukan di kampung-kampung, terus ketemu salah satunya melewati dusun ini dan kita ngerasa kayak, ya aku waktu itu ngerasa kayak tempatnya enak gitu, guyup gitu, desa tapi nggak pedalaman gitu. Terus juga
nggak seurban Jogja udah pasti. Jadi kayak in between Magelang tuh, dan secara lokasi juga diapit 3 kota besar ya, Semarang, Solo, Jogja. Kemudian punya sejarah yang panjang, penting gitu, dari dinasti Syailendra mendirikan Candi Borobudur, tapi nggak pernah jadi kota utama gitu. Nggak punya bandara, nggak punya stasiun. Jalan tol baru mau dibangun dari Semarang ke arah Muntilan. Jadi tempat ini tuh unik, dan secara spiritual menurut para antropolog, Magelang tuh pusatnya Jawa. Secara spiritual, tidak secara geografis ya. Kalau dihitung tuh dibilangnya di tengahnya Jawa. Orang bilang kan pusarnya Jawa. Itu juga alasan kenapa Candi Borobudur dibangun di sini. Dan ada sekitar 50-an candi di sekitar Borobudur. Kan dulu pertanyaannya kenapa dibangun di sini gitu. Di tempat yang sebenarnya dikelilingi gunung berapi yang cukup ganas gitu ya. Tapi dianggapnya ini cekungan kedu, kayak baskom gitu, kayak dasar baskom dikelilingi gunung-gunung, dan dianggap spiritual. Jadi kayak konsep mandala, konsep yang ada jadi titik center, pusat kayak di semua agama ada ya. Kalau di Islam tuh kayak Ka'bah dikelilingi orang gitu, Candi Borobudur di tengah, lalu kayak konsepnya mandala. Jadi dianggap tanah bertuah gitu, spiritual. Dan Borobudur juga pertimbangan lain, jadi itu ikon gitu, situs warisan dunia juga. Kemudian kalau dikaji, sebenarnya Borobudur bukan candi dalam definisi umum, sebenarnya sebuah buku yang dipahat orang nyebutnya. Jadi setiap lembar relief itu mewakili sebuah cerita gitu, cerita di masa lalu tentang kehidupan orang biasa gitu, banyak. Jadi kayak kumpulan, kayak cerita bersambung gitu sebenarnya, atau kayak antologi cerita. Ini kayak sebuah buku raksasa, jadi bikin taman baca 5 km dari Candi Borobudur, terdengar kayaknya sesuatu yang pas gitu. Iya. Boleh diceritain nggak, Mas dan Nina, gimana sih responnya teman-teman setelah setahun Melek Huruf ini berdiri? Kayaknya orang-orang yang kesini, atau kita sebutnya kawan aksara, itu kara lainnya yang kesini adalah orang-orang yang bikin hidup kita di sini sangat menyenangkan. Kayak perpindahan ke sini dalam setahun tuh sangat menyenangkan, karena banyak tadi kawan-kawan aksara itu yang dari awal udah datang, terus mereka menjadi langganan, kalau bisa dibilang kayak jadi pengunjung tetap. Nanti kadang kalau lagi ada saudaranya datang, bawa saudaranya, ntar bawa teman, bawa apa, terus mereka yang membentuk komunitas di sini gitu, dan memperkenalkan kita sama kuliner lokal, sama info-info warlock lah, dapat juga dari mereka gitu. Jadi kita sangat-sangat senang dengan responsnya. Dan tadi ya kalau dibilang kayak tingkat literasi rendah, tapi di Magelang sendiri paling enggak ada 3 klub buku ya yang kita kenal gitu. Dan kadang mereka suka bikin acara di sini, bikin baca bareng atau apa gitu. Dan itu inisiatif dari mereka sendiri gitu ya? Inisiatif dari mereka sendiri yang kayak, aku boleh nggak, kita boleh nggak misalnya hari Minggu besok baca di sana. Terus dari situ komunitasnya meluas gitu. Teman-teman yang mungkin datang dari luar kota karena di musim liburan biasanya, ada keluarga-keluarga atau apa, orang-orang yang datang misalnya dari Jakarta, Jogja. Gitu. Jadi sebenarnya ya memang kayak tadi Mas Kris bilang ya, mau dibilang minat baca rendah, mungkin bukan minat bacanya tapi akses sama wadah atau ya tadi ya platformnya itu gitu, untuk mereka bisa ya tadi dapat bacaan yang beragam gitu, kayak mau gimana mau seneng baca gitu. Kalau misalnya buku-buku yang ada tersedia di sekitar juga mungkin nggak sesuai sama minat gitu, dan tadi ya nggak ada wadahnya. Dan kalau berarti dalam setahun komunitasnya bisa terbangun secara organik, inisiatif dari mereka, kan berarti ya menarik banget gitu untuk Melek Huruf gitu, untuk bisa berkembang ya ke depannya ya. Boleh nggak sambil diceritakan, kita sambil ini kali ya, sambil lihat boleh. Oke, gimana nih Mas soal rak buku misalnya, kenapa akhirnya terpikir desainnya seperti ini? Iya, jadi aku tuh paling yang aku tangkap dari tempat-tempat membaca gitu, perpus atau buku, seringkali raknya tuh cukup statis gitu. Dan gitu-gitu aja, didesain simetris gitu. Terus kita ingin kayak raknya harus merefleksikan buku, sesuatu yang isinya tuh dinamis gitu. Jadi ingin dibuat asimetris. Jadi
kolom-kolomnya tuh tidak sama ukurannya. Kemudian kita berusaha, karena buku terutama yang generasi sekarang ya, itu investasinya juga di cover, Betul. cover desain. Jadi kita sayang kalau buku cuma punggungnya doang. Jadi kita ingin ada buku yang selalu menghadap ke depan, posisinya tiduran gitu. Dan akhirnya juga bukunya nggak semuanya bisa dipajang, tapi ya nggak apa-apa gitu. Jadi sebagian stoknya kita simpan di lantai mezanin. Ya, ini menarik banget sih. Maksudnya emang biasanya kan perpustakaan itu ya udah bukunya ngadep samping. Iya. Kita nggak bisa lihat, ini lebih kayak mungkin kayak di bookstore kali ya. Iya. Ininya apa, displaynya. Aku suka ke souvenir store di museum tuh kan Iya, lucu-lucu ya. betul. Terus kayak lucunya dikasih di sela-selanya tuh ada kayak ya pajangan lain Pajangan- gitu ya, nggak pajangan, cuman ya. buku. Iya, jadi terasa lebih menarik, lebih hidup dan lebih, ya tadi ya, orang jadi lebih pengen untuk penasaran untuk buka. Di lantai bawah ada rak ini, lalu ada area duduk. Ini kursi baca yang memang waktu itu idenya juga sama dari lihat-lihat, kursinya sekaligus merangkap sebagai rak gitu. Jadi kadang orang bisa masukin tas juga. Oh, tapi ini kepisah ya dia? Oh iya. Iya, bisa jadi bisa ya. dipindah-pindah. Lalu ada lampu baca. Kadang kalau udah agak sore dan ada beberapa pengunjung kayak kita tutup jam 6 tapi dia masih ingin baca, ya nggak apa-apa gitu. Cuma udah nggak serving kopi teh Iya, gitu. iya. Jadi ini lampu bacanya bisa digunakan untuk itu. Iya, dari bukan lampunya itu dari center gitu kan, tapi dari sini. Iya. Lalu di atas lantai mezanin, di atas bedanya cuma harus lepas sepatu aja. Jadi kalau di atas duduk gitu ada kursi tatami dan bisa baca sambil melihat perbukitan menoreh di belakang. Jadi kalau di atas dapat view gitu. Oke. Lalu kemudian di sini area barnya. Jadi kita menyajikan menunya simple sih. Kalau minuman kopi, teh, coklat, lalu ada beberapa snack, kadang ada jajan pasar. Walaupun kita nyajikan makanan minuman, aku selalu menegaskan, Nina sama aku menegaskan kayak ini bukan kafe loh gitu. Kadang beberapa yang datang ke sini baik influencer atau ya pengunjung umum suka posting gitu terus nyebutnya hidden cafe gitu kayak. kenapa sih Mas namanya Melek Huruf? Jadi Melek Huruf itu sebenarnya istilah lama ya, dari zaman Orde Baru. Mungkin ada yang belum lahir. Kalau saya sih udah ya. Udah lahir. Jadi dulu Indonesia itu negara terbelakang lah bisa dibilang. Populasi orang yang belum bisa membaca dan menulis itu cukup besar. Nah, untuk bisa naik kelas menjadi negara berkembang, pemerintah membuat semacam program nasional Melek Huruf. Intinya ada lebih banyak orang yang bisa membaca dan menulis. Aku suka dengan kata itu ketimbang versi kontemporernya literasi gitu. Melek Huruf tuh kayaknya lebih seksi gitu, aku ngerasanya, dan lebih keren. Lalu kita gunakan dan kebetulan melekhuruf.com belum ada yang punya. Itu langsung ya, itu Langsung. salah satu hal pertama yang ini nggak sih? Langsung domainnya. Lalu juga ada makna keduanya. Jadi Melek Huruf itu kita melihatnya huruf itu mewakili buku-bukunya. Melek itu kopinya gitu. Karena Jadi Mas Kris memang dari awal tuh ingin si Taman Baca ini ada iya. kopinya juga. Karena orang kalau pengen lagi baca kan pengennya ada pasangan minuman lah ya. Menjelaskan kalau selainnya Taman Baca juga ada pondok dan rumah. Iya. Itu di belakang. Jadi ini bentuk tanahnya memanjang gitu ya. Boleh lihat ke Yuk. dalam? Iya, kita sekarang di bagian belakang kompleksnya. Jadi yang depan area publik yang berisi taman baca, belakang berisi rumah dan pondok. Jadi kita ada satu pondok yang disewakan untuk siapa aja sebenarnya, tapi konsepnya mau writers retreat, jadi ya selalu ada buku, selalu ada tempat buat menulis. Kemudian yang menginap di sini bisa menggunakan taman bacanya sebagai living roomnya dia gitu. Nggak terlalu besar sih, jadi kapasitasnya memang kayaknya kalau couple dengan satu anak kecil gitu masih cukup, tapi di luar itu kayaknya agak
terlalu sempit nantinya. Dari awal. Dari awal, jadi waktu itu memang idenya harus ada tempat menginap, karena balik lagi didesain buat orang single waktu itu. Jadi kamar cuma satu, lalu ada pondok yang bisa dipakai kalau ada teman keluarga yang berkunjung. Itu aja sih. Lalu ini rumah utamanya, satu kamar tidur, di atasnya ada lantai mezanin yang terhubung ke balkon. Jadi waktu itu aku idenya lagi proses kayak capek kerja gitu, lalu bisa duduk di balkon melihat pemandangan keluar. Sesuatu yang susah didapatkan di Jakarta. Iya, betul, dengan pemandangan yang hijau-hijau ya. Iya. Ini kita mau masuk aja Yuk. mungkin. Jadi pada saat mendesain itu kan masih single, Iya. tapi memang pada saat proses pembangunan pun ya nggak disesuaikan. Enggak, jadi udah terlambat. Oh, oke. Pacaran sama Ninanya pas desainnya udah selesai dan Oh, oke. kayaknya kalau direvisi lagi akan terlalu lama dan terlalu mahal. Nanti kan waktu itu aku punya target usia 40 udah pindah itu loh. Jadi kayaknya nggak bisa direvisi terlalu banyak. Jadi Nina lebih banyak terlibat di interior sebenarnya, living areanya gitu, lalu kamar tidur. Nah itu di interior dibahas bareng dengan Nina. Tapi kalau desain bangunan bisa dibilang udah final gitu. Jadi ya. Lantai mezanin area kerja, ada tempat kayak semacam small living area, lalu ada balkon. Waktu itu orang selalu, terutama di sini ya, karena nggak wajar rumah dengan kaca cukup masif gitu ya. Nggak ada gordennya, sering ditanya kenapa nggak ada gordennya. Pemandangannya bagus, sayang gitu kalau tertutup ya. Jadi mendingan didesainnya memang didesain terbuka. Mas, dari pagi sampai malam tuh apa aja sih yang dikerjain? Jadi perpustakaannya, taman baca di depan tuh buka Jumat sampai Senin. Tadinya Jumat sampai Minggu. Kemudian setelah Lebaran kita tambah 1 hari karena teman-teman, terutama yang warga lokal, banyak yang kerja di bidang terkait pariwisata. Jadi mereka weekend tuh sibuk. Terus mereka tambah dong hari gitu. Terus kita survei waktu itu kayak mau Kamis atau Senin, terus pilihannya lebih banyak Senin, makanya kita tambah di hari Senin. Jadi di luar itu Selasa sampai Kamis akunya kerja. Nina juga kerja, kita masih ada beberapa kerjaan, masih ada beberapa komitmen yang masih harus diselesaikan. Freelance sih, jadi bisa dikerjakan secara remote. Nah cuma yang cita-cita akan slow living tuh belum terwujud. Ini masih proses ya menuju ya. Iya, jadi pagi kalau Jumat sampai Senin pagi itu bangun pagi bebersih, perpus, nyiapin untuk buka, lalu ya udah jaga perpus sampai sore jam 6, habis itu bebersih lagi, kadang sampai jam 7 sampai jam 8, kemudian malam kita baru bisa kerja setelah Kara tidur. Nah Selasa sampai Kamis baru bisa lebih banyak bekerja ngurus yang lain. Jadi jam kerjanya aku ingat waktu dibandingin aku masih kerja di Jakarta, nggak jauh berbeda. Jam kerjanya bisa 8 sampai 10 jam sehari gitu. Jadi slow living dalam arti kayak lebih, durasi kerjanya lebih lebih sedikit dibandingin Jakarta belum enggak. Ya, tapi mungkin commutingnya. Nah cuma stress level di antara pekerjaan itu, di antara hari-hari kerja atau di antara momen-momen bekerja itu yang bisa dibilang turun drastis. Aku nggak menghadapi, di Jakarta aku baru keluar komplek udah kena macet gitu ya. Betul. Semua orang kayak berebut setiap sentimeter space gitu ya. Itu ngaruh nggak? Berasa nggak? Banget ya. Aku ngerasa di sini terasa lebih bugar gitu. Kalau di Jakarta tuh aku harus, habis kerja aku harus nongkrong dulu di mana gitu. Ke kafe, ke bar. Terus aku sebulan sekali aku harus nonton sesuatu lah gitu, show apapun gitu. Karena merasa ada semua di sana dan karena butuh. Karena kalau enggak akan stres, jadi selalu butuh rilis gitu loh. Kan kalau nggak salah tadi sempat ngobrol-ngobrol juga nih sebelum syuting sama Mbak Nina, kalau ada pekan buku ya. Iya. Boleh diceritain nggak Mas? Itu tuh apa dan tujuannya apa? Iya, jadi setelah waktu itu kita pas mau memperingati ulang tahun pertama Melek Huruf, kepikiran kayaknya kita perlu bikin sesuatu deh. Jadi kalau dari obrolan dengan teman-teman, kita ketemu penerbit, penulis, penyair,
pemilik toko buku gitu, kayak nanya apa sih yang diperlukan di sini gitu. Satu benang merahnya tuh mereka selalu bilang kayak kayaknya perlu ada event deh yang gitu, yang mempertemukan, jadi kayak semacam muara buat orang-orang yang suka buku ini untuk bertemu, berkumpul, nambah kenalan, diskusi. Dari situ yaudah kita coba rancang yuk Pekan Buku Magelang. Tadinya mau Pekan Buku Borobudur tapi terdengar seperti acara pemerintahan kalau pakai kata Borobudur, jadi kita ganti Pekan Buku Magelang. Rencana apa lagi nih ke depannya untuk Melek Huruf dan mungkin dari keluarga? Mimpi-mimpi besar sih ada ya. Mimpi kita membangun hub literasi ya. Apa tuh hub literasi itu? Iya, jadi yang kita belum punya dan diperlukan itu kayak classroom, orang bisa workshop, lalu juga area diskusi yang tertutup. Jadi kalau di taman baca tuh nggak begitu ideal karena memanjang dan ya agak sempit lah gitu untuk setting diskusi. Nah itu yang cita-citanya mau dibangun itu. Lalu penginapannya perlu ditambah karena pondok ini akan diambil alih oleh si Kara, jadi kita perlu tambahan kamar untuk orang yang mau nginep. Jadi rencananya literasi hub ini berisi writer's retreat tambahan, lalu area multifungsi tadi untuk diskusi, untuk workshop, untuk pemutaran film. Waktu itu sempat ada yang ingin memutar film di sini juga gitu. Lebih tepatnya ingin memutus sebanyak mungkin ikatan dengan Jakarta sebenarnya. Jadi nggak mau ngambil project terlalu banyak lagi yang kliennya base-nya di Jakarta. Itu. Jadi biar hatinya dan jiwa raganya udah di sini gitu, kurang lebih. Dijejak lagi ya. Iya. Dengan Melek Huruf, misalnya dengan lokasinya gitu. Nah, sama aku perhatiin kan sekarang sudah semakin banyak ya, meskipun belum banyak sekali gitu teman-teman yang memang punya aspirasi ya seperti Mas Kris, Mbak Nina yang kayak udah deh nanti gue umur sekian gitu kan, atau gue pensiun, gue bikin apa deh gitu ya di kota atau di sebuah desa gitu. Nah, sebagai orang-orang yang sudah menjalankan, ada pesan nggak sih, ada tips nggak sih buat teman-teman yang punya cita-cita yang kurang lebih sama? Buat aku sih sebenarnya nggak perlu takut karena nggak semenakutkan itu gitu. Karena kita kan hidupnya sekarang sangat terkoneksi ya, maksudnya belanja bisa online, kalau misalnya kangen banget nih sama keluarga atau apa kan juga ada akses transportasi udah baik gitu. Jadi sebenarnya pindah ke desa tuh nggak memutus hubungan dengan kota atau memutus hubungan dengan hal-hal yang mungkin kita sudah terbiasa dengan cara hidup yang sebelumnya ya gitu. Cuma ya adaptasinya mungkin bertahap, kayak misalnya lebih butuh planning, nggak bisa tiba-tiba kalau ada lupaan belanjaan, kayak nggak bisa nih tiba-tiba beli online aja instan 15 menit datang nih lupa batternya gitu. Butuh lebih banyak perencanaan aja, tapi menurutku sebanding dengan pikiran yang lebih clear mungkin ya, karena energi yang lebih banyak juga karena mungkin nggak terhabiskan di jalan, nggak terhabiskan di kesel-kesel sama macet gitu. Itu energi-energi itu yang bisa di-channel untuk membuat hal-hal yang ingin kita lakukan gitu. Oke. Jadi tidak semenakutkan itu. Tidak semenakutkan itu ya ternyata ya gitu. Jadi seorang Nina yang tadi ya udah jadi Bandung juga hitungannya kota kan, gitu kan, dan berkarir di Jakarta. Kalau Mas Kris sendiri gimana? Tipsnya ya, kalau punya cita-citanya sama. Kalau uangnya tidak terbatas, ya bisa lebih mudah mungkin merencanakannya. Tapi kalau kayak kita harus nabung, jadi planningnya udah jauh hari, jadi harus sudah mulai menyisihkan pendapatan untuk mewujudkan mimpi itu gitu. Itu satu. Yang kedua, secara mental ya mungkin ya, secara mental harus udah tahu mau ngapain, lalu udah tahu lokasinya mau di mana, sesuai nggak dengan apa yang akan dilakukan nanti gitu. Soalnya kalau kita bukan kayak mau pensiun gitu, kita cuman pindah dan melakukan hal yang berbeda, tapi bukan berarti kayak oke, pensiun cuman duduk-duduk ngopi dan baca buku setiap hari, nggak gitu juga.
Jadi kita mau bikin perpus, jadi udah tahu kayak oh tempat cocok bikin perpus di sini. Seneng banget udah bisa mampir ke Melek Huruf. Terima kasih banyak ya Mas Kris, Mbak Nina. Iya, sama-sama. Makasih buat teman-teman sudah nonton. Bye-bye. Bye. Dadah.